mau saling cinta karena Allah Ta'ala. Gak pandang bulu mau kaya, miskin, mau pejabat, baik pejabat tinggi atau pejabat rendah, dan yang bukan pejabat atau rakyat sipil. Mau yang kaya, mau yang bukan, mau yang sehatnya kuat, mau yang tidak, mau yang Arab, mau yang bukan, tidak ada urusan. Saya duduk di sini atas namanya Allah. Saya masuk ke rumah ini atas namanya Allah. Semua yang masuk dalam dakwah ini adalah keluarganya saya. Semua yang masuk dalam sini adalah saudaranya saya. Siapapun dia, pakaiannya kayak apapun, kita gak akan dibedakan dengan pakaian, tapi kita disamakan dengan satu hati, yaitu semua hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya dulu. Yang kedua, orang yang kebalikan, al-mutabaghidina fillah. Orang yang wajib mendapatkan cintanya Allah adalah orang yang saling benci karena Allah. Benci itu boleh, harus. Seperti apa ini? Israel dan juga antek-anteknya wajib kita benci. Ojo netral lain netral, gak pro gak kontra, wajib kontra, wajib. Kenapa? Karena urusannya bukan politik. Ini bukan urusan politik, ini urusannya kehormatan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'rajnya aja memimpin jadi imam di Masjidil Aqsa kepada seluruh Rasul. Kalau memang Rasul toh jumlahnya 313 Rasul, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas dunia ini, semuanya sholat di situ. Kok mau dijajah, kok mau dihinakan, kok mau dihancurkan, gak bisa. Kita wajib benci sama yang membenci umat Islam. Namanya kafir harbi, orang kafir tapi yang memerangi. Tidak semua orang kafir. Buktinya kita hidup rukun, alhamdulillah. Sak Singosari ini ya sama macamnya rumah ibadah ya ada kok. Tapi yang yang kayak Israel ini tidak. Kami tidak kompromi, kami taruh kebencian kepada mereka. Kebencian dengan sifatnya, kebencian dengan perilakunya, kebencian dengan kekejamannya. Bukan nanti kalau ada turis Israel datang dibukuli, lain lagi ini. Ini bukan. Benci sama sifatnya. Gak suka dengan sifat pembunuhan, gak suka dengan sifat pemerkosaan, gak sifat dengan sifat merusak dan lain sebagainya. Wajib. Sehingga kalau kita tanam ke dalam hati benci kepada yang seperti itu, maka kita kelak insya Allah menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, karena telah bercinta karena Allah. Di masjid ini minimalnya, nanti secara luas ada di masyarakat, dan kita benci karena Allah kepada mereka-mereka yang membenci agama Islam dan juga umatnya. Golongan ketiga yang wajib mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mutajalisina fiyya, yang saling duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita yakin bahwasanya kita duduk di sini semua karena Allah Ta'ala. Insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, yang di kanan, yang di kiri, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tendensi dunia nggak ada. Di sini nggak ada pembagian apapun, di sini nggak ada urusan apapun, di sini nggak ada absen apapun untuk nanti mendapatkan apapun. Semuanya insya Allah karena Allah Ta'ala. Maka insya Allah dari hadis yang mulia ini, dari lisan Nabi Muhammad, hadis qudsi ini, kita mendapatkan tiganya. Kita berusaha cinta kepada Allah Ta'ala, kita cinta sesama kepada sesama karena Allah, membenci kepada mereka yang wajib kita benci karena Allah, bukan karena wajahnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena yang lain-lainnya, karena Allah Ta'ala. Ada pelanggaran haknya Allah yang dihancurkan, ada pelanggaran haknya Allah yang dihinakan, maka wajib kita benci karena Allah. Dan kita saling duduk. Maka yang belum niatnya karena Allah diganti aja sekarang. Ya Rabb, tadi lupa niat berangkat karena bingung hujan, karena si enak jalan moro-moro hujan itu lari, mana yang bingung kena becek. Sekarang lupa niat ya Rabb, niat saling cinta karena Allah, niat saling benci kepada mereka karena Allah, dan niat duduk bareng karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama di akhirat dalam keadaan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sedikit seputar pentingnya pemahaman seputar bulan Muharram. Disebutkan oleh para ulama, kita bacakan kitabnya. I'lam, ketahuilah, annal muharrama syahrun azim. Bulan Muharram itu bulan yang sangat agung. Bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Wa fadluhu katsirun amim. Kemuliaannya bulan Muharram itu sangatlah banyak, sangatlah rata. Wa huwa afdhalus syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadan. Dan
bulan Ramadan adalah bulan Muharram adalah paling afdolnya bulan untuk berpuasa. Pastinya setelah puasa Ramadan. Jadi puasa terbaik adalah puasa Ramadan. Maka yang kedua, puasa terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa ada di bulan Muharram. Kemudian urutan puasa terbaik setelah Muharram siapa? Tsumma Rajab. Kemudian setelah puasa Ramadan nomor 2 puasa Muharram, yang ketiga puasa Rajab. Yang insya Allah kita sampai semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Urutan yang keempat, puasa yang terbaik setelah Rajab adalah puasa di bulan Dzulhijjah. Kemarin 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebelum haji. Kemudian Dzulqa'dah, kemudian puasa Sya'ban. Ini adalah urutan puasa terbaik setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram, setelah itu bulan Rajab, setelah itu bulan Dzulhijjah, setelah itu bulan Dzulqa'dah, setelah itu bulan Sya'ban. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, seseorang ahli hadis, pernah mengatakan bahwasannya ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan daripada sahabat perempuan yang bernama Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah." Siapa orang yang berpuasa akhir daripada bulan Dzulhijjah, yaitu berapa hari yang lalu sebelum tahun baru Islam, wa awwal yaumin minal Muharram, dan juga berpuasa di awal bulan daripada bulan Muharram, ja'alahu Allah taala lahu kaffarata 50 sana, niscaya 2 puasaan ini akhir daripada Dzulhijjah, malam terakhir akhir tahun, ditambah lagi 1 hari dengan awal Muharram kemarin, maka mendapatkan pengampunan dosa sebanyak 50 tahun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sauma yaumin minal Muharram bi saumi 30 yauman. Dan siapa orang yang merasa kelewatan, waduh, akhir tahun awal tahun gue lewat, saat itu saya sakit, atau maaf ibu-ibu, mbak-mbak dalam keadaan berhalangan, saya tidak bisa, atau saya lupa, atau saya mungkin saat itu belum semangat, belum dapat hidayah, belum dapat taufik, masih ada gantinya, yaitu puasa 1 hari. Silakan pilih hari apapun, pokoknya di bulan Muharram, 1 hari puasa di bulan Muharram diganti pahalanya dengan 30 puasaan selama 30 hari. 1 kali puasa kayak 30 hari puasa. Maka setidaknya kalau belum mampu 30 hari, maka 1 aja lumayan untuk termasuk sebagai orang-orang yang mengagungkan bulan Muharram, yang mengagungkan daripada bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali di dalam Ihya-nya pernah mengatakan, pernah meriwayatkan satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man shoma 3 ayyamin min syahrin haram." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram 3 hari aja, yaitu bertepatan dengan Khamis wal Jum'ah was Sabat. Bulan Muharram ada 4 minggu, minimalnya kemungkinan ada 4 Kamis, 4 Jumat, 4 Sabtu. Ambil 1 aja, bareng-bareng Kamis, Jumat, Sabtu serentak. Barangkali ada waktu yang longgar, barangkali ada kesehatan yang lebih Allah berikan sama kita, barangkali ada libur kerja atau cuti 1 harinya, maka kita bisa gunakan untuk berpuasa karena Allah Ta'ala mengagungkan bulan Muharram 3 hari aja dari hari-hari yang ada di bulan Muharram. Maka kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 am, niscaya Allah akan tulis untuk orang yang mau berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Ramadan, di bulan Muharram, Allah akan tulis ibadah 700 tahun. Ini adalah fadilah-fadilah amalan yang enteng, karena cuma 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak 30 hari kayak Ramadan, tapi mendapatkan pahala 700 ibadah yang kita bisa sepakat insya Allah tidak ada umur orang zaman sekarang sampai 200, sampai 300 tidak ada. 3 hari puasa tok di bulan Muharram
didapatkan dengan Kemis, Jumat, Sabtu mendapatkan pahala 700. Ini yang sering kita sampaikan kepada beberapa orang. Nanti ketika ada umat terdahulu yang dimasukkan ke nerakanya Allah, kemudian ini gambaran saja, mereka saling sapa, jenengan sinten, saya adalah umatnya Nabi Fulan, jenengan sinten, saya umatnya Nabi Fulan, saling memaklumi, oh Nabi Musa pantas umatnya ini, oh umatnya Nabi Yunus pantas, oh umatnya zaman Nabi ini pantas. Tapi ketika mereka sampai giliran perkenalannya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ribuan orang ini protes, kebacut, bingung. Jenengan kula kan pada umatnya Nabi. Tadi nyebutnya umatnya Nabi Musa masuk neraka biasa. Nanti umatnya Nabi Yunus masuk neraka jenengan biasa. Lah masuk saya ke neraka karena umatnya Nabi dibilang kebacut. Nah terus di antaranya ini kan banyak jenengan ini cukup puasa Kemis, Jumat, Sabtu, milion di Muharram selama 30 hari sekali aja jenengan diampuni 700 tahun dosa dan jenengan kok mau nikmati. Kalau kami ini umat nabi-nabi terdahulu, puasa 1 pahalanya 1, puasa 2 pahalanya 2, jenengan puasa 3 pahalanya 700. Belum lagi fadilah puasa Senin Kemis, belum lagi fadilah Ramadan, belum lagi fadilah baca Quran. Jenengan duduk tuh ini, katanya ini orang-orang zaman dahulu, nafasnya itu pahala. Nafas, wis saya tidak paham sih ngomong nopo, saya ngantuk atau saya tidak paham atau yang jelaskan kurang paham, buang nafasnya, dia itu pahala. Nafas pahala lagi ya opo ceritanya, lek gak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awak dewi nafas. Tadi itu, kenapa kecuali nafas yang bawa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, baru dihitung karena nafasnya saya untuk zikir. Dan ya kisah nafas hadir pengajian atau hadir sholat atau hadir apapun, pokoknya ada di rumahnya Allah Ta'ala, apalagi diniati i'tikaf, nafas tok untuk pahala. Belum maaf capeknya bokong duduk, belum capeknya nahan kantuk kepingin turu, enggak, belum, itu dihitung apa Allah Ta'ala. Apalagi fokus nyemak untuk bawa oleh-oleh untuk anak sama istri, lebih-lebih lagi. Apalagi satu niatan teko nang masjid nanti isya, pahalanya super besar. Duduknya dihitung, niatnya dihitung, nafasnya dihitung, belum hal-hal yang lainnya akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah kemlebu neraka. Maka kaum-kaum atau umat-umat Nabi sebelumnya akan merasa kebacut. Lek rongone ijo-ijolan apa? Aku di mati Nabi beler titik akeh husnul khotimah. Kenapa? Wong Nabi dirahmati kaya ngono. Nabinya ini super rahmat. Ya Allah utus memang di dunia itu rahmatan lil alamin. Tugas utamanya menyebarkan rahmat kepada alam semuanya. Sampai hewan-hewan dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Pepohonan, daun-daunan semuanya mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad. Laki dan perempuan mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad. Yang tua, yang kecil mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad. Yahudi sekalipun yang menjadi sebab di antara sebab Nabi sakit sampai Nabi meninggal karena racunnya, karena santetnya, tetap mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa menjenengan umate, apa menjenengan sholawatan, apa menjenengan hidup rumahnya Allah, ya nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Kalkulator kami, katanya kaum Nabi terdahulu, gak iso ngitung dosa titik rahmati akeh. Dosa titik kesambar kena sholat sing kena niati api hilang dosa ini. Yang penting jangan dosa sama manusia. Kalau dosa sama manusia ya harus dikembalikan. Kalau itu berupa harta harus minta halalnya. Kalau berupa harga diri, memfitnah, menghibah, gentle, berani melakukan fitnahan ya harus berani minta maaf, berani menyebarkan namimah, adu domba ya harus minta maaf demi mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu di antara amalan di bulan Muharram, yaitu berpuasa. Bisa puasa akhir tahun, awal tahun, dan itu sudah lewat. Juga bisa berpuasa 1 hari bebas. Muharram kapan naik? Hari apa saja, pasti ke bulan Muharram dengan puasa dikuat-kuatno, insya Allah 1 hari di bulan Muharram
akan mendapatkan pahala 30 kali lipat berpuasa di luar Muharram. Atau bisa juga lepas mau puasanya pas Kamis, Jumat, Sabtu, lewat Kamis, Jumat, Sabtu sekarang, maka niat aja, niat. Gak usah lewat niat, semuanya niat ya Rob. Semoga kuat, itu hidayah, itu taufik. Kamis, Jumat bareng, insya Allah mau niat. Hale pas Kamis teko males sih, minimal pernah niat. Ya ini Rebo itu, ini Kamis. Males kan, rasa-rasan. Aduh, bisa kerja, bisa nganu. Saat tatake, kata tak batalno. Minimal pernah niat, tapi kita nggak niat main-main. Wes pokoknya tak niat tidak batalno, ya jangan. Niat ngamalkan kalau dapat taufik dan hidayah. Belum dapat taufik dan hidayah, minimal pernah mendapatkan pahala niat mengamalkan berpuasa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Mungkin minggu depan, minggu kedua gagal dapat taufik, harapannya minggu ketiga. Minggu ketiga gagal dapat hidayah, minggu keempat metu Muharram masuk Safar, insya Allah tanda Allah mau panjangkan umur kita sampai Muharram depan ke rumah nih kayak gini. Loh, tahun wingi luput, tahun saiki gak oleh. Wis pensiun kok. Contoh yang sudah pensiun. Wong sehat kok, wong kuat kok, wong kerja saya fleksibel kok, wong kerja saya ini bisa saya atur. Bismillah, Bismillah insya Allah. Nah, gara-gara niat tahun sekarang 47, Allah takdirkan niat ada amalnya di tahun 48, maka insya Allah luput amal, tapi kita mendapatkan pahala niat dan insya Allah tidak meninggal di dunia. Niatkan sudah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan daripada segala bentuk kebaikan. Amalan kedua daripada bulan Muharram adalah doa fil Muharrami ma'zur. Berdoa di bulan Muharram itu memang sangat dianjurkan. Doanya bebas. Yang mau doa cari doanya ulama bagus. Mau cari doanya para kiai yang ada di kitab-kitabnya, ulama para solihin bagus. Aduh saya tidak bisa ngomong Arab. Kalau mau sholat ini kok soro, doa bebas. Terus bebas mau doa dunia, mau doa akhirat, mau doa agama, mau doa kemaslahatan perumahan, mau doa kemaslahatan masjid, doa aja. Kenapa? Memanfaatkan kemuliaan bulan Muharram. Ini bismillah dimanfaatkan. Nah, kalau kebetulan masjid yang ada kan alhamdulillah. Kalau kebetulan ada orang undang-undang baca doa bersama, alhamdulillah, karena amin toh. Amin, amin. Kenapa? Karena emang kadang-kadang iman kita ini, kita semuanya membutuhkan komunitas untuk semangat beribadah. Sholawatannya masjid, amin. Tapi kita semuanya, saya yang dengan kadang-kadang gak semuanya ya. Nek suruh sholawatan di rumah, belum. Kok aras-arasan yang muter tasbih ya? Karena memang butuh komunitas, bareng-bareng semangat. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, dan tidak perlu wah-wahan, tidak perlu mewah-mewahan, tidak perlu subuh-subuhan, tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar. Sholat maghrib sampai isya, ya tengah-tengahnya diisi doa, selesai. Ya nggak perlu urun-urunan yang banyak, sehingga kadang-kadang mau mengadakan acara baik, masalahnya baik, buat 3B. Kok amplop ini? Ya, jangan diizinkan orang dengan amplop ya. Jangan, tak ada masalah. Ini rumahnya Allah, semua berhak menghidupkan rumahnya Allah Ta'ala. Maka nanti sakampung urunan gara-gara Habibie, gara-gara Ustadz, gara-gara suguhane. Akhirnya gak Habibie, gak Kiai ini, gak Gusi senteko, gak ono acara dewe-dewe, dan kita jamin di rumah gak baca. Baca aja maghrib bisa simpel-simpelan. Tidak bisa datangkan orang yang besar-besar, tidak bisa datangkan orang yang punya nama, punya ilmu. Arah-arah ngaji suruh baca bisa Pak. Ayo mau coleh, dengar. Nanti didikte. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lillah. Terus gitu tak. Paling isak biar Pak. Pas adzan seolah biar. Ngaji Pak. Ya, tidak perlu amplop, tidak perlu jajan. Terima kasih. Mulai cilik, mulai nom, wes diajari hidupkan rumahnya Allah Ta'ala dan memanfaatkan orang baik di sekitar ini lebih baik, sehingga orang-orang ini nggak boleh masjid sing ado-ado jero dewe ono ya. Lulusan daripada Singosari sendiri sudah ada, dan masjid ini menjadi kebanggaan kalau kita punya orang dalam sendiri. Kenapa? Karena didikan daripada kita semuanya. Nah, doa ibadah di bulan Muharram, berarti di bulan Muharram banyak-banyak doa. Kalau kamu ingin tahu ada nggak doa yang sekiranya lebih mantep lah, doa yang lebih pantas untuk saya doakan di bulan Muharram, ada.
Doanya berbunyi Allahumma ya muhawwilal ahwal. Kalau yang merasa doa ini asing, jenengan dengarkan artinya toh. Kemudian setelah jenengan artinya kan agak panjang, sampean tangkep intinya. Wis intine iki. Nah, jenengan tinggal atur dengan bahasa jenengan. Yang inti doa di situ. Bahasa Arabnya seperti ini. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini bahasa Arabnya. Waduh, lah gak iso tak terjemahkan. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Ya Allah, zat yang maha merubah keadaan orang. Sing maaf, naudzubillah, dari elek ke bagus, dari yang belum khusyuk ke khusyuk, dari yang belum akor ke akor, dari yang belum ramah ke ramah, dari yang zalim jadi yang rahmat, jadi yang jahat, dari yang jahat jadi yang baik, dari yang negatif jadi positif adalah Allah, yaitu zat yang maha memiliki muhawwilal ahwal. Oh, berarti memuji Allah. Langkah pertama, puji Allah. Ya Allah, jenengan sing saged merubah keadaan wong. Wis gitu. Doanya gitu aja. Tambahannya apa? Hawwil hali ila ahsanil ahwal. Rubahlah keadaanku yang sekarang menjadi keadaan yang lebih baik. Siapa saya sekarang? Saya sekarang adalah orang yang punya elek. Berarti dirubah menuju baik. Ya Allah, saya punya elek kata. Gantiin ya Allah. Saya malas kan. Saya punya kekurangan banyak. Kekurangan apa? Sholat belum khusyuk, padahal ngadep Allah. Padahal kalau ngadep orang-orang berpangkat drodok, takut ngambil surat tilang aja, mek bondo duit, ngambil STNK yang kena tembus, takut. Kepikiran aneh-aneh, ngadep sama Allah nggak pernah takut. Itu kan kekurangannya kita semua. Ya Allah, kekurangan di kata, kecerobohan ya kata, kesembronoan ibadah ya ada, elek be tonggo ya ono, elek be wong ado ya ada, maksiat ya banyak. Ya Allah yang maha merubah keadaan saya dari maksiat, berubahlah menjadi orang yang ahli taat. Dari kejelekan berubah jadi kebaikan, dari kekurangan berubah menjadi kesempurnaan. Sebutkan lagi apa yang jenengan inginkan. Dari gak khusyuk ke jadi khusyuk. Mungkin kita pernah introspeksi diri sebagai kepala keluarga yang masih menelantarkan anak sama istrinya dalam bab pendidikan agama. Mek duit tok ya Allah, gentin aku iso ngajari anak bojoku untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Mau lewat tangannya kiai, alhamdulillah. Mau lewat tangannya saya, alhamdulillah. Allah yang merubah segalanya, bukan kita. Ya Allah, ya masih dalam keadaan belum sehat, sehatkan saya ya Allah. Allah yang merubah. Ya Allah, saya butuh duit iso rada akeh, ya ke rumah betul tingkat ke mantu. Ya Allah, kate mantu kate ngrapekno anak terus rezeki, minta Allah Ta'ala berkat bulan Muharram. Zat Allah, zat yang maha merubah keadaan kita, apapun akan diganti oleh Allah Ta'ala kepada apapun hal yang kita inginkan. Tapi jangan lupa minta dulu sama Allah. Walaupun Allah maha tahu, tapi perlu ditarik rahmatnya Allah Ta'ala. Rantai rahmatnya Allah perlu digerakkan supaya kuncuran rahmatnya turun. Rantai rahmatnya Allah itu sudah ada sampai dunia. Setiap orang sudah punya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada orang tanya, ya apa Allah, di mana Allah? Inni qarib. Aku di dekat, saya goleng tuh teko. Di bahasa kita. Jawi tak murah, gak perlu wifi, gak perlu kuota, gak perlu telepon, gak perlu melaku sikil, longgo, iling Allah teko. Yang teko bukan Allahnya, karena Allah gak bertempat. Yang datang adalah rahmatnya. Lek rahmatnya wis ngucur, Pak. Oh, ngucur, jauh apa kebuka. Karena apa? Ada pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kita mau zikir. Zikir tak macam-macam. Zikir subhanallah, zikir. Ada zikir pakai lisan, ada zikir pakai hati, mikirkan pakai otak juga, mikirkan ke depan. Ya apa ya, saya jadi orang yang baik. Di saat itu jenengan sudah menghadirkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka dari mikir, waduh rotok sorok di dunia ini, lek ngene-ngene tok, ya Allah. Nah, dari mikir jadilah berdoa untuk kemaslahatan diri. Dari mikir ke masa depan, akhirnya mikirkan masa depannya anak untuk jadi anak yang soleh, mikirkan istri yang soleha, kemudian keluarga yang sehidup sesurga.
bukan sehidup semati mari mati dewi-dewi, sehidup sesurga, kumpul di dunia bareng-bareng, suka dan duka ditumpuk bareng-bareng, nanti suka tok karena dukae akan bertemu ada di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama puji Allah, ya Allah zat yang maha merubah keadaan seseorang. Doanya adalah rubah keadaanku menuju keadaan yang lebih baik dan paling baik. Kemudian sebutkan sifatnya Allah, bebas kalau mau niru ini boleh, bihaulika wa quwwatik, dengan kemampuanmu dan upayamu ya Allah. Aduh kok bingung ya, wes puji Allah, engkau yang maha mendengar ya Allah, engkau yang maha melihat ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi lebih baik. Diakhiri dengan sholawat wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sholawatnya bebas, mau sholawat Jibril, mau sholat apa, pokoknya puji Allah Ta'ala, sampaikan hajatnya, tutup dengan sholawatnya. Inti doanya adalah merubah diri dari yang sekarang menuju kita yang lebih baru, lebih soleh, keluarga yang sekarang menjadi keluarga yang lebih harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang jauh lebih indah daripada yang sekarang. Nah, siapa orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala minta perubahan keadaan berkat kemuliaan Muharram, disebutkan fa innahu yuqama yakrahu fi jami'il 'am, maka dia orang yang membaca doa ini dengan bahasa apapun, dengan kemampuan kita model apapun, akan dijauhkan 1 tahun, dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Banyak Pak. Contoh, kalau boleh menyinggung sedikit keluar, kita kan semua nonton HP. Maaf, yang sepuh, yang muda semua nonton HP. Berita. Waduh, ini perang tuh akan menunjang untuk terjadi perang dunia ketiga. Ini nggak bahas ya, saya kasih kode tok. Kan gerodok apa? Ya Allah, kok beras munggah, kok bensin munggah, kok minyak munggah. Ini ketakutan. Ini perubahan dari damai menuju ke perang, ini perubahan. Maka kita konektivitas kepada zat yang maha merubah. Ya muhawilal ahwal, ya Allah, gerodok ya Allah. Cari nih wong-wong di dunia ini, kita nggak ikut-ikut. Cari nih wong-wong di media ini berita ada perang ketiga ya Allah, ampunin ya Allah, damaikan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalaupun harus terjadi, selamatkan kami, selamatkan saya, selamatkan negeri kami, selamatkan daerah kami, selamatkan muslimin semuanya ya Allah. Tubuh wong dolim, wong dolim ae, kula aja. Muslimin jangan ya Allah, muslimat jangan ya Allah, mukminin jangan ya Allah, mukminat jangan ya Allah. Gara-gara mikir no perang dunia, bukan don, depresi, ngombe obat, sanes tambah semangat untuk berdoa. Ini memang perlu ngedonkan diri supaya tahu kalau makhluk itu gak iso apa-apa. Untuk bangkitnya bergantung kepada zat yang maha bisa apa-apa, Allah Subhanahu wa taala. Lapo depresi orang Allah. Lapo ngombe obat turu lah bukan Allah. Lapo di perang dunia gak nantang, tidak menantang, tapi gandolan ke Allah Ta'ala dan minta berlindung dari kejelekan berkat kemuliaan bulan Muharram. Karena kalau terjadi, akal kita semua bisa gerodok Pak, bisa mikir. Tapi apa yang perlu kita takutkan? Tidak perlu takut. Kita ini, jenengan kali kulo semua adalah orang-orang yang hidup tahun 2025 dari kakek-kakek yang pernah ngerasakan perang dunia kedua. Siapa yang pernah ngerasakan? Semuanya. Jangan kena ada orang tua kita yang hidup di dunia. Semuanya di dunia. Mungkin kakek kita kelima, mungkin kakek kita ketiga. Kita urut, tuh Mbah Pusing Niki pas hidupnya di tahun perang dunia kedua. Kakek kita yang lebih tinggi lagi, lebih jauh, perang dunia pertama. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak tinggal di rumah, nggak tinggal di tembok. Alhamdulillah yang aman, alhamdulillah berkembang, nggak ada masalah, nggak nantang. Tapi ditakut. Oh, kalau wedi ini karena Allah. Kalau wedinya karena gandolan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi gak jadi urusan Allah. Masya Allahu kan wa malam yasha yakun. Nabi pernah mengatakan Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki jadi. Mau apa itu? Wa malam yasha lam yakun. Kalau sudah Allah gak izinkan terjadi, gak terjadi, karena Allah punya kekuatan dari kekuatan kun fayakun. Santai aja, tidak usah dipikirkan, tapi ditafakuri. Lek terjadi mau apa? Mau berlindung sama Allah Ta'ala, hebat. Kalau terjadi bagaimana? Minta keselamatan negeri kami yang tercinta, hebat.
Kalau sampai terjadi naudzubillah min dzalik, semoga muslimin sak dunya selamat. Pertanyaannya, kapan kita pernah lisan kita mendoakan muslim sak dunya, kapan? Nah ini diingatkan lewat ancaman-ancaman ini, naudzubillah min dzalik. Lewat berita-berita ini, naudzubillah min dzalik, akhirnya lisan kita doakan muslim sak dunya berapa ratus juta, Pak. Piro pahala awake dhewe, Pak? Lek doakan muslim muslimah sak dunya selamat no ya. Ndak Palestina tok, ndak Arab tok, ndak Timur Tengah tok, ndak ini sak dunya selamat no. Kalau benar harus terjadi ya Allah, lek iso wong dolim tubrukno kali wong dolim. Orang kafir harbi tubrukno kali kafir harbi. Bukan kafir tok ya, kafir harbi. Perangi Islam tubrukno kali sing merangno Islam. Akhirnya kita mendoakan kemaslahatan dunia padahal kamelok duwe dunia. Mendoakan kemaslahatan Indonesia, presiden sanes, RT mungkin belum, RW mungkin belum, tapi kita mendoakan kemaslahatan Indonesia semuanya sak kafirnya, sak non muslimnya didoakan. Selamatkan negeri kami ya Allah. Ojo muslim itu sak sing non muslim selamat no kabeh. Akhirnya dari mikir bulan Muharram, tafakur di bulan Muharram, kita menjadi orang yang berdoa tingkat level bukan hanya nasional, level internasional, dunia kabeh untuk muslimin dan muslimat. Maka berkat kemuliaan bulan Muharram yang sakit puasa, alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan juga hidayah untuk melaksanakan puasa Muharram walaupun sekali atau sehari atau sekali, tapi Kamis, Jumat dan Sabtu. Kalau belum dapat taufik dan hidayah, kita husnudzon kepada Allah Taala. Insya Allah mau dikasih taufik tahun depan, berarti mau dipanjangkan umurnya, mau disehatkan badannya, mau diafiahkan kehidupannya, mau dilanggengkan semuanya, tapi meninggal nanti semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Mau ada ancaman, naudzubillah, maaf, mau ada ancaman perang dunia, naudzubillah. Kalau kita lihat di medsos juga ada, maaf ini bukan mau bawa politik, mau ada ancaman corona jilid kedua. Masukkan kota Pak, seret, pinggirkan, kita tafakuri, corona ya boy. Mikir, bukan doa. Kadang kita ngomongin di stop, naudzubillah, sanes dumong ini, bismillah, corona tekokno, itu namanya doa. Tafakur, lek teko ya apa ya? Lah mati. Kalau dipikiri, makin dipikiri. Makanya Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyak-banyak mengingat kematian yang belum datang, diingat sebelum datang. Ini ada ancaman yang ngomong orang-orang tertentu. Orang-orang punya pangkat di Indonesia, kalau orang punya pangkat di dunia. Lek mikir itu kemana ya boyo? Sampai otak jeduk. Lek jeduk Pak mandek, ditutup dengan fal baqi Allah. Sisanya tak kena Allah Ta'ala. Pokoknya lek krungu nanti teko, saya mau belajar hidup sehat, mangan gak oleh sembarangan, kumpul gak oleh kelugalan, kemudian mikir aja, tapi tidak boleh kepikiran. Orang muslim itu katanya Nabi Muhammad SAW dari inti sari hadisnya memikir, tak oleh gak mikir. Opo jari ini tidak boleh, karena opo jari itu hanya berlaku hanya satu, yaitu hanya rezeki. Opo jari lebihnya rezeki tidak boleh opo jari. Masa depannya anak opo jari ini pokoknya mondok tidak boleh, wajib dicek. Oh pokoknya ngaji Quran boten bareng Pak, harus dipikir. Dengan matinya, oh pokoknya opo jari ini muka aku sholat, oh tidak boleh. Harus mikir ya apa caranya husnul khotimah, ya harus mikir ya apa caranya anak dan istri soleh soleha. Harus mikir lek rezeki ini meneh cara kula mangan apa ya, delok kulkas kosong, delok dapur kosong, mangan apa enggak apa jari. Kita nggak tahu. Pulang dapat berkatan dari orang kita nggak tahu. Pulang tiba-tiba istri kita di rumah dapat berkatan dari muslim, tetangga sebelah tasykuran anaknya, kita nggak hafal kan? Anaknya tetangga kapan ulang tahun. Lho Dik, sinten iki? Tetangga sebelah niki luru. Alhamdulillah, lek rezeki opo jari. Tapi masa depan yang indah boten bisa, tidak bisa dengan botok opo jari ini. Masalah masuk surga, husnul khotimah, kesolehan anak sama istri tidak bisa dengan opo jari. Maka mikir, ketika mentok dan jeduk, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku pasrahkan ya Allah urusan A, urusan B, yang menakutkan, yang menghinakan, yang mengerikan semua di dunia ini, tak pasrah kali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kalaupun datang, na'udzubillah min dzalik, doa cuma tafakur. Kalaupun datang, kita jadi yang tatak,
Kenapa? Pernah mikir sesuatu yang orang pada lalai. Tata gak bingung, gak sampai ninggalno sholat, gak sampai ninggalno tetangga, gak sampai ninggalno untuk orang yang bersosial satu sama lain, ngurung omah, gak kerja, akhirnya meninggal taparan. Nah, tata kerja ya dapat pemerintah dijalani, apalagi macam-macam, semua jalani. Kenapa? Saya berjalan bersama Allah Taala, saya bekerja sama Allah Taala, saya didik anak sama istri sama Allah Taala. Ono macam-macam ono macam-macam di luar, saya ikuti aturannya. Wayai maskeran, tapi saya bawa Allah Taala. Nempel wayai, minggat pun ya wayai karena kun fayakun. Karena Allah punya kun fayakun. Yang penting gak boleh jul-julan, yang penting gak boleh ugal-ugalan. Ya punya Allah bukan untuk jadi orang yang sembrono, tapi punya Allah untuk jadi orang yang lebih pede. Sehingga kalau ada orang ngeden-ngedeni mungkin pas nongkrong, yo apa iki kita pakai bisa pakai kesan riak dan sombong. Pakai gak menter, hati gak wedi. Kenapa? Satu-satunya zat yang harus ditakuti hanya Allah Taala. Leskun fayakun. Nah, ini omongan hati, tidak boleh dibawa ke nongkrongan, Pak. Nanti orang yang tersinggung. Tidak boleh dibawa ke warung, nanti orangnya marah. Dengarkan aja, masuk kanan, keluar kiri, tetap hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis pernah mikir, dari mikirnya Covid, mikirnya perang dunia dan medsos yang lainnya, wis pernah mikir sing elek-elek, berarti pernah berdoa dari yang jelek-jelek. Lalu mikir, mari dungo, mari minta selamat, mari mana? Ini tinggal tawakalnya. Sama yang orang kerja, punya toko dibuka, wajib rame, nggak bisa, wajib sepi, tak boleh, tak buka. Lola kok sepi, mangan tak, mangan selama nafas masih ada makan. Masalah nasi pakai garam tuh nggak tahu ya, tapi makan. Tapi makan, jangan takut. Kenapa? Kalau Allah sudah takdirkan orang mati, Allah akan habiskan rezekinya net cetek baru mati. Subuh melek, nafas ono rezeki. Kenapa Allah kasih nafas? Ada rezeki. Nah, bentuk rezekinya kayak apa? Ndak oleh delok tonggo, dibanding-banding ndak boleh. Delok satu sik wong, lho iki mangane enak ndak boleh. Delok mejoe dhewe-dhewe, kemudian sadarlah tahunya, tempenya, apalagi ayamnya, apalagi kambing dan sapinya, semua ini dari Allah Ta'ala. Makan tahu tempe, insya Allah nggak sampai tahu tempe tok. Makan tahu tempe, senyum, sing tenang deh, pokok ono sambal jenengan aku seneng. Kan seneng sing masak iki, Pak. Alhamdulillah gak nyambung. Alhamdulillah sambal budi enak. Kenapa? Tempe gitu kok Allah tuh sampeyan. Bukan dari keinginannya saya, dari Allah. Mangan karena Allah. Tempenya karena Allah, tahunya karena Allah, sambelnya karena Allah. Saya nggak ngamuk kalian jenengan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minta sama Allah Ta'ala, bedino kambing Allah. Tapi sehat, bukan kata kolesterol. Bedino sapi ya Allah, bedino tahu tempe tapi kesalingan ya Allah. Makanan intinya ayam, minta sama Allah nggak apa-apa. Tapi minta plus sehat walafiat. Semoga yang sedikit ini bisa kita